وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di bab atau poin yang keempat, perkara yang keempat tentang tawaf wada. Umumnya para ulama berpendapat bahwa setiap wanita jika melakukan haid sebelum tawaf wada perpisahan, tawaf wada itu tawaf sebelum pulang. Sementara waktu pulang telah tiba dan ia belum suci, maka kewajiban tawaf wada ini gugur darinya dan ini tidak perlu ia tidak perlu tinggal untuk melakukan tawaf wada, artinya nggak perlu nunggu. Misal dia haidnya 10 hari, nah, dia baru mulai haid, kemudian harus pulang gitu, nggak perlu nunggu gitu, udah pulang aja gitu. Maka hal yang sama juga pada wanita yang nifas. Jadi barangkali ke sana hamil, terus melahirkan, terus akhirnya nifas gitu kan. Nah dia nggak bisa toh masuk ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, saya udah pulang aja. Ya. Jadi kalau konteksnya tawaf wada maka pulang aja. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Umiru an-nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid." Manusia itu diperintahkan agar masa akhir mereka dalam menunaikan haji atau umrah adalah Baitullah. Artinya untuk tawaf wada hanya saja itu diringankan untuk wanita haid. Jadi sini menunjukkan bahwa Nabi SAW telah memerintahkan orang-orang yang menunaikan haji untuk melaksanakan tawaf wada perpisahan dan tidak mengecualikan siapapun kecuali wanita. Artinya kalau kamu nanti ke sana umroh atau haji terus mau pulang, nah sebelum pulang itu kan kamu mau ke bandara jam 10 gitu. Kalau saya ya waktu duha atau jam habis-habis kita jam 7 atau mungkin jam-jam setengah 7 ya, kamu tawaf lah itu, tawaf perpisahan ya, sebelum pulang. An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini merupakan dalil wajibnya melakukan tawaf wada bagi selain wanita haid dan menunjukkan bahwa hal ini gugur dari wanita haid dan ia tidak harus membayar dam karena meninggalkannya. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dan seluruh ulama. Itu mazhab empat semua sepakat. Kemudian yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sofiyah mengalami haid pada malam keberangkatan meninggalkan Mekah. Dan ia berkata, nampaknya aku akan menghalangi kalian untuk pulang. Nabi SAW pun bersabda, Aqra halqa atau fat yauman nahar. Allah telah memberinya luka di tubuhnya, ya dengan haid tadi. Apakah ia telah melakukan tawaf pada hari nahar? Artinya tanggal 10. Jawab iya. Lalu beliau berkata, kalau begitu maka hendaknya ia ikut berangkat pulang. Jadi nggak perlu tinggal pulang aja langsung karena memang tawaf wada tidak diperkenankan buat orang-orang yang haid, artinya dikecualikan. Nah, di sini menunjukkan gugurnya tawaf wada bagi wanita haid dan begitu pula dengan wanita yang nifas. Adapun bagi pria maka tawaf wada merupakan kewajiban baginya. Jadi orang-orang yang haji wajib melakukan tawaf wada. An-Nawawi rahimahullah berkata, nah di sini menunjukkan bahwa tawaf wada tidak wajib bagi wanita yang haid dan ia tidak diharuskan untuk bersabar menunggu hingga suci agar dapat mengerjakan tawaf wada tersebut. Dan ia juga tidak harus bayar dam atau denda karena meninggalkan tawaf wada. Dan ini adalah mazhab kami dan mazhab para ulama seluruh. Hikmahnya adalah untuk meringankan bagi wanita yang melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dan ia tidak punya pilihan. Jadi wanita haid kan nggak punya pilihan. Aku gak haid gitu. Nanti dalam bab ini ada pertanyaan kepada ulama, boleh nggak pakai obat penunda haid? Maka sebagian ulama membolehkan dalam konteks orang-orang yang kemudian haji atau umroh dari tempat yang jauh. Juga meringankan orang-orang yang ikut bersamanya, baik dari para mahram dan teman-teman seperjalanannya. Kan nggak mungkin toh, oh aku urung tawaf wada cek haid, darahmu kapan seminggu kan? Kuliahmu ditunda ya seminggu kan, apalagi kayak kasus sekarang harus nambah hotel segala macam, reschedule tiket itu udah bukan perkara yang mudah. Dimana jika diwajibkan atasnya untuk tetap tinggal agar dapat mengerjakan tawaf, maka pastilah hal itu akan memberatkan semua orang yang ada dalam rombongan dan ini merupakan bukti kelembutan syariat ini kepada umat manusia. Bagaimana tidak ia berasal dari sisi sang maha lembut dan maha mengetahui, yaitu Allah.